anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi terkhusus untuk kita teman-teman pria, yaitu tanda-tanda wanita tidak mencintai kamu yang pria. Tanda-tandanya seperti apa dia tidak mencintai kamu, itu sangatlah penting sehingga kita tidak berharap lebih, kita tidak membuang-buang waktu, dan kemudian kita tidak menjadi kecewa. Ya, untuk itu kita harus tahu lebih awal sebenarnya dia ini cinta apa tidak. Ya, karena begini, di zaman sekarang ini kita harus bisa membedakan. Mana wanita yang benar-benar cinta kita atau mana yang pura-pura cinta. Nah, ini kita mesti bisa bedakan mana sih yang sebenarnya cinta sama kita atau mana sih sebenarnya yang modus. Ya, sebab ada wanita tertentu dia ngomong dia cinta, tapi sebenarnya dia ada motif lain, ada tujuan lain. Ya, saya tidak bilang semua wanita seperti itu, tapi ada wanita tertentu yang dia sebenarnya nggak cinta, tapi dia ada motif yang lain. Mungkin fasilitasmu, mobilmu mungkin, atau kendaraanmu mungkin ya, atau mungkin keuanganmu. Mungkin setelah pacaran dengan kamu atau dekat dengan kamu orangnya loyal ya, suka memberi, suka ini, suka traktir ini, suka belikan ini, sehingga bisa saja dia berpikir, wah, ada income ini, ada pemasukan, saya bisa beli ini, saya bisa dapat ini. Nah, jadi seolah-olah dia cinta, tapi sebenarnya enggak. Ada enggak di zaman sekarang yang begini? Banyak. So, teman-teman pria, jadilah peka dalam menilai mana yang benar-benar cinta, mana yang benar-benar dia hanya pura-pura atau modus. Ya, sebenarnya bisa dilihat ya. Bisa dinilai mana wanita yang sungguh-sungguh mencintai, mana wanita yang modus. Sebenarnya bisa dinilai, bisa kita pelajari. Nah, berikut ini saya beritahukan, ya termasuk juga dari pengalaman saya beritahukan tanda-tanda wanita tidak mencintai kamu, atau mungkin saja dia bilang cinta tapi sebenarnya tidak. Nah, berikut tanda-tandanya. Nah, saya beritahu dulu ini yang benar-benar tidak cinta ya, benar-benar tidak cinta. Yang pertama, dia cuek. Apapun usahamu, apapun perjuanganmu, dia cuekin. Kamu WA ya, di-read tapi tidak dibalas. Kamu telepon, masuk teleponmu tapi tidak diangkat. Dan parahnya, dia tidak lagi sibuk. Kalau kita tanya entah adiknya atau saudaranya, ada ndak si ini? Ada, dia lagi nyantai kok, lagi nonton TV, lagi pegang handphone lagi. Coba lihat, kamu WA tapi sekedar di-read, kamu telepon masuk tapi tidak diangkat. Dia cuek. Itu tanda yang sangat jelas bahwa dia tidak mencintai kamu. Yang kedua adalah dia tidak merespon komunikasi kamu tadi. Hampir sama dengan satu ya, tidak merespon. Artinya dia nggak peduli. Nah, yang kedua ini lebih kepada nggak peduli, nggak care. Jadi ada orang yang memang yang istilahnya menghargai. Mungkin dia nggak suka tapi dia menghargai. Tapi ada orang yang belak-belakan, yang memang dia sama sekali nggak care, nggak peduli. Jadi kamu WA seharian nggak dibalas, kamu telepon masuk tapi tidak diangkat, sementara dia santai. Nah, kalau yang begini kan dia nggak care, dia nggak peduli, dia nggak kepikiran untuk
membangun komunikasi dengan kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang tadi saya bilang, yang ketiga ini mungkin saja kalian akrab atau dekat, tapi dia hanya menganggap kamu hanya sebagai teman, tidak lebih. Atau dia menganggap kamu sebagai kakaknya atau abangnya deh. Nah, tapi karena kita lihat kayaknya dia care, kayaknya dia peduli, jadi seolah-olah kita, jangan-jangan dia ini suka sama saya. Padahal enggak, dia hanya menganggap sebatas teman. Untuk itu bijaklah dalam menilai, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kadang wanita, kayak yang tadi saya bilang, dia semacam memberi perhatian, semacam care. Tapi kalau kita selidikin, memang karakternya seperti itu. Artinya orangnya bergaul, orangnya baik, orangnya sosial, peduli orang, tapi sebenarnya dia nggak ada rasa ke kamu. Tapi memang sifatnya begitu. Nah, jangan salah persepsi atau praduga, mesti dipelajari lagi. Jangan-jangan memang karakter yang seperti itu. Nah, kemudian ini yang paling sering bahwa tanda wanita tidak mencintai kamu. Yang kelima ini adalah dia tidak berusaha mencari kamu, dia tidak berusaha menghubungi kamu, dia tidak berusaha untuk ketemu kamu. Ada yang begini, atau kalau kita sederhanakan, dia cuek sama kamu. Dia benar-benar cuek. Dia nggak berusaha menghubungi, dia nggak berusaha ketemu, dia nggak berusaha apapun. Sebab memang dia tidak ada feel, tidak ada rasa ke kamunya. Nah, yang keenam, ini yang sering terjadi, ya. Mungkin saja kamu kasih kode ke dia bahwa kamu ini ada rasa ke dia. Saya nggak tahu kode apa yang kamu beritahu. Apakah mungkin kamu berkata, saya tuh suka model kayak kamu, saya suka karakter kamu, saya suka begini, saya suka begini. Tapi begitu kamu bilang begitu, dia tidak merespon. Justru dia kayak mengalihkan pembicaraan. Nah, kalau dia sudah mengalihkan pembicaraan, padahal yang kamu sedang bicarakan ini adalah sebuah kode yang penting, bahwa kamu ada rasa ke dia, bahwa dia adalah tipikal kamu banget, tapi dia mengalihkan pembicaraan. Ini salah satu tanda yang real bahwa dia nggak ada perasaan ke kamu. Dia mungkin hanya menganggapmu sebagai teman, ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata wanita tersebut tidaklah mencintai kita, atau wanita tersebut hanya menganggap kita sebagai teman? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jangan paksakan, ya, jangan paksakan. Sebab apa saja yang dipaksa dan terpaksa itu tidak bagus. Jadi kalau benar-benar kamu tahu dia nggak feel ke kamu, nggak ada feel ke kamu, nggak ada suka ke kamu, nggak cinta ke kamu, jangan paksakan. Ada orang begitu, dia paksakan, udah ditolak, udah begini, dia paksa, akhirnya kan kecewa kan. Jadi jangan paksakan, sebab yang terpaksa dan dipaksa itu tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kamu masih yakin bahwa kamu bisa mendapatkan hatinya, kamu yakin masih bisa mendapatkan dia jadi pasangan kamu, ya, berjuang. Tapi ingat, janganlah kamu membuang-buang waktu. Saya dapatin beberapa orang tertentu sampai 3 tahun berjuang, dan sampai 3 tahun pun bahwa si cewek itu nggak ada rasa ke dia. Bahkan lebih parahnya, udah 3 tahun berjuang, si ceweknya malah pacaran sama orang lain.
Bahkan lebih mengerikan lagi, menikah dengan orang lain. Ini yang saya bilang, jangan memaksakan dan jangan terpaksa. Sebab apa saja yang dipaksakan dan memaksa itu tidak baik. Ya. Jadi kalau kamu masih yakin, ya berjuanglah. Tapi lakukan dengan cara-cara positif, cara-cara yang benar, ya. Nah, yang ketiga, ini yang saya mau bilang ke teman-teman semua. Yang ketiga ini adalah, ingatlah ini baik-baik. Ingatlah ini baik-baik. Janganlah kamu membuang-buang waktu kamu bertahun-tahun, sementara jelas-jelas dia tidak suka sama kamu. Jangan buang waktu bertahun-tahun, sebab waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Jadi jangan sampai terbuang waktumu sia-sia. Ingat ini yang keempat, ini kabar baik. Yang keempat ini catat baik di hatimu, ya. Yang keempat ini, kalau dia adalah jodohmu, kalau dia adalah pasangan hidupmu, maka percayalah Tuhan mengatur segala sesuatunya. Artinya begini, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, karena Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu. Kalau dia adalah jodohmu, kalau dia adalah pasangan hidupmu, maka Tuhan akan mengatur segala sesuatu sampai pada akhirnya kalian sah menjadi pasangan yang diberkati di kemudian hari. Nah, tapi kalau kamu yakin dia adalah pasanganmu, berjuang. Tapi ingat, jangan buang-buang waktu. Dan ingat, jangan paksakan. Ya, jangan paksakan. Kalau kamu sudah tidak damai sejahtera, kalau kamu sudah tidak yakin, ya wes, jangan paksakan, ya. Yang kelima, yang terakhir adalah cobalah. Nah, ini dia. Ini rahasianya untuk engkau move on, atau rahasianya untuk engkau mendapatkan yang terbaik. Cobalah yang keempat, yang kelima ini yang terakhir adalah cobalah buka hatimu kepada orang lain. Cobalah buka hatimu kepada orang lain. Mana tahu ada wanita yang diam-diam atau mungkin terang-terangan dia menyukai kamu. Dia menyukai kamu. Namun hanya karena kamu terfokus kepada orang yang kamu sukai, sehingga kamu tidak melihat ada di sekitar kamu seorang perempuan yang diam-diam atau secara terang-terangan dia itu benar-benar suka sama kamu. Kamu bisa lihat dari gerak-geriknya dia. Kamu bisa perhatikan dengan baik. Nah, so bukalah hatimu ke yang lain. Mana tahu Tuhan memisahkanmu dari orang yang kamu suka ini dan mempersatukanmu dengan orang yang tepat di kemudian hari. Ya, so maksudnya saya begini, jangan sangkin ngototnya dengan perempuan yang kamu suka, jangan sangkin kamu memaksakan keinginanmu dengan yang kamu suka, sampai kamu tidak bisa melihat atau menilai ada orang di sekitarmu yang benar-benar menyukai kamu. Ya, so ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ya, belajarlah untuk peka dan belajarlah untuk buka hati ke orang lain, sehingga kamu tidak mengharapkan yang kosong, namun kamu mengharapkan yang pasti. Dan aku berdoa setiap teman-teman yang menonton ini, engkau mendapatkan pasangan yang benar-benar mencintai engkau, dan engkau mencintai dia, dan dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga hubungan kalian adalah hubungan yang terbaik. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini, besok, sepanjang tahun ini, Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib, berkat-berkat yang luar biasa dicurahkan, dan mujizatnya terjadi atas kita. Tetap semangat. God bless you.